Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas dan mencoba melaksanakan dua siklus terakhir pada mata kuliah pengauditan ini, yaitu audit siklus investasi surat berharga dan siklus kas. Nama saya Gunggu, selamat datang di channel Gunggu Learning. Kita mulai dengan audit siklus investasi surat berharga. Surat berharga yang dimaksud dapat berupa saham dan atau surat obligasi. Saham dapat dalam bentuk investasi di bawah 20% sehingga menggunakan metode cost atau nilai pasar. Di antara 20-50% dengan menggunakan metode ekuitas dan di atas 50% menggunakan metode ekuitas dan konsolidasian. Untuk obligasi dapat dalam bentuk perdagangan, trading, dapat dijual available for sale ataupun disimpan hingga jatuh tempo held to maturity dalam bentuk premium maupun diskonto. Semua hal ini telah dipelajari di mata kuliah AKM 2 dan 3 dan AKL, sehingga tidak akan kita bahas secara detail. Dari berbagai transaksi tersebut, maka dapat diidentifikasi akun-akun yang menyertainya. Misalnya, pada akun posisi keuangan terdapat akun investasi itu sendiri, investasi saham dan investasi obligasi, penyesuaian harga menggunakan nilai pasar, dan keuntungan atau kerugian akumulasian yang ditahan. Sedangkan, pada akun laba rugi terdapat akun pendapatan dividen, pendapatan bunga, keuntungan dan kerugian yang terrealisasi dan belum terrealisasi, serta bagian laba ekuitas. Setelah mengidentifikasi dan memahami transaksi dan akun-akun yang menyertainya, auditor dapat mengembangkan tujuan audit khususnya dengan mempertimbangkan pemahaman atas bisnis klien dan lingkungannya, serta hasil evaluasi risiko salah satu materialnya. Misalnya, karakter dari siklus investasi surat berharga berhubungan erat dengan aliran kas dari operasi yang bebas digunakan atau free cash flow. Selain itu, prosedur analitikal juga dapat menunjukkan ancaman atas asersi umum eksistensi dan keterjadian, kelengkapan, penilaian dan alokasi, serta penyajian dan pengungkapan dengan cara membandingkan return harapan dari investasi saham dan atau obligasi tahun audit dengan tahun sebelumnya. Hal selanjutnya yang dapat mempengaruhi pengembangan tujuan audit khusus adalah penilaian risiko salah satu material. Misalnya, untuk risiko inherent, kompleksitas dari transaksi dan akun yang menyertainya menyebabkan hampir semua asersi umum memiliki risiko inherent yang moderat hingga ke tinggi. Bahkan, beberapa asersi mencapai nilai maksimum. Sedangkan untuk risiko pengendalian, karena tingginya risiko inherent sebelumnya, maka konsekuensinya pengendalian internalnya harus diperketat, baik terhadap dokumen-dokumen terkait seperti sertifikat saham dan obligasi, serta fungsi-fungsi yang bertanggung jawab baik untuk transaksi pembelian investasi, pencatatannya, maupun penerimaan return atas hasil investasinya. Namun, beberapa asersi seperti asersi penilaian dan alokasi, serta penyajian dan pengungkapan tetap diasumsikan moderat ke tinggi, karena sifatnya yang terlalu kompleks. Misalnya, yang berhubungan dengan nilai pasar. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor yang kita bahas tadi, auditor dapat mengembangkan tujuan audit khususnya. Misalnya, untuk asersi yang risiko salah sajinya material tinggi hingga maksimum, yaitu penyajian dan pengungkapan. Dikembangkan menjadi 7 asersi yang khusus. PD 123 pada tujuan khusus golongan transaksi dan sisanya pada tujuan khusus golongan penyajian dan pengungkapan. Setelah mengembangkan tujuan audit khusus dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, selanjutnya auditor dapat menentukan strategi audit pendahuluan dan mengembangkan program audit berdasarkan strategi tersebut. Misalnya, dengan asumsi resiko uji prosedur analitis tinggi, maka resiko uji detailnya seharusnya dibuat moderat hingga ke rendah, karena hampir semua risiko salah saji materialnya moderat ke tinggi, sehingga untuk mencapai resiko audit yang diharapkan dibuat moderat ke rendah. Beberapa prosedur uji detail yang dimaksud termasuk vouching, tracing, inspeksi fisik dokumen sertifikat,
uji penilaian nilai wajar, serta uji klasifikasi investasi. Beberapa prosedur yang telah didokumentasikan dapat terlihat pada contoh berikut. Seperti terlihat pada kertas kerja ini, ada temuan setelah dilakukan uji penilaian nilai wajar dengan rekalkulasi nilai pasar. Terdapat keuntungan sebelum terrealisasi yang belum tercatat. Nah, sekarang kita akan beralih ke audit siklus kas dan saldo kas, di mana transaksi dan akun-akun yang menyertainya dapat dilihat pada bagian di samping ini. Semua siklus yang sebelumnya kita bahas, termasuk pada video-video sesi yang sebelumnya, berhubungan dengan kas dan saldo kas. Hal ini juga terlihat pada tujuan audit khusus yang dikembangkan. Tujuan khusus golongan transaksi semuanya terlihat merujuk pada tujuan khusus siklus penerimaan dan siklus pengeluaran. Secara umum, resiko inherent dari kas dan saldo kas ini moderat ke tinggi karena sifat dari kas dan kas, ya. Kecuali untuk asersi yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, yang membawa konsekuensi di mana resiko pengendaliannya rendah karena manajemen pasti sangat menitik beratkan prosedur-prosedur pengendalian atas kas dan saldo kas ini. Maka dengan asumsi resiko prosedur analitikanya tinggi, maka resiko uji detailnya seharusnya dibuat rendah, yaitu dengan merancang program audit yang sesuai. Misalnya, melakukan prosedur konfirmasi, penghitungan kas kecil, penelusuran arus kas, serta uji kecurangan dalam bentuk lapping dan atau kitting. Berbagai prosedur tersebut dapat terlihat misalnya melalui dokumentasi kertas kerja berikut yang dilakukan auditor untuk mengkaji ulang rekonsiliasi bank yang telah dilakukan oleh klien. Seperti terlihat di sini, setelah melakukan prosedur penelusuran ke bukti rekening koran dan memo debit, terdapat temuan. Namun temuan tersebut tidak material sehingga ada keterangan tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Demikian yang dapat kita diskusikan pada video ini. Untuk lebih jelasnya, dapat kita diskusikan pada sesi sinkron dan di forum diskusi asinkron. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe di channel ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.